Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Eldor File. Dalam video yang lalu saya sudah bahas tentang Prabu Darmokusumo lengser ke Prabon, yang mana Prabu Darmokusumo ini tidak mau cawe-cawe dalam suksesi. Nah, ini menarik sebenarnya. Ini menarik. Siapa sebenarnya yang dicontoh atau menjadi acuan Prabu Darmokusumo? Inilah hebatnya wayang bagi orang Jawa sebagai tontonan, hiburan, tapi juga sekaligus sebagai petunjuk. Ini setelah saya gali, ternyata Prabu Darmokusumo ini menyontoh apa yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Umar waktu menjelang akhir hayatnya, Umar bin Khattab memilih cara suksesi jalan tengah. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak berwasiat mengenai siapa penggantinya, tapi Abu Bakar Siddiq menunjuk Umar bin Khattab, meskipun ini juga berdasarkan opini tokoh-tokoh pada saat itu gitu. Nah, karena sebagian besar tokoh-tokoh pada saat itu menginginkan Umar bin Khattab untuk menjadi pengganti Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab. Ini sesuai dengan pilihan elit pada saat itu. Nah, Umar bin Khattab ini mengambil jalan tengah. Jadi menunjuk, tapi tidak menunjuk anaknya. Padahal Umar punya juga anak, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, tapi tidak ditunjuk untuk menjadi pengganti. Nggak kayak tokoh zaman now, kalau ada anaknya ya anaknya gitu. Nah, ini Umar bin Khattab nggak mau bersikap nepotisme seperti itu. Jadi Umar bin Khattab memang kemudian menunjuk anaknya, tapi anaknya ini mendapat keistimewaan, tapi istimewanya itu nggak seperti digelar karpet merah gitu. Tapi anaknya ini, jadi Abdullah bin Umar ini ditunjuk untuk mewakili, memberikan suara, tapi tidak berhak dipilih. Jadi berhak memilih tapi tidak dipilih, tidak berhak dipilih. Nah, sementara yang berhak dipilih itu 6 orang berhak memilih dan juga berhak dipilih. Nah, jadi ini hebatnya suksesi yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menunjuk 6 orang yang berhak memilih dan berhak dipilih, yaitu Utsman bin Affan, Ali ibnu Abi Thalib, kemudian Talhah, Zubair ibnu Awam, terus yang kelima Sa'ad ibnu Waqqas, dan yang keenam Abdurrahman bin Auf.
ini 6 orang ini punya hak memilih, tapi dan juga punya hak untuk dipilih. Kemudian ditambahkan oleh Umar anaknya sendiri, yaitu Abdullah bin Umar ini cuma berhak memilih aja, tapi tidak berhak untuk dipilih. Nah, ini hebatnya contoh yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar ibnu Khattab. Ini orang Islam harus tahu dan harus menghargai cara yang hebat yang digunakan oleh Khalifah kita, Khalifah yang kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Kita jangan sampai gagal berpikir, atau istilah sekarang gagal piknik. Kita piknik ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana, tapi pergi haji umroh ya juga berkali-kali, tapi ya sekarang kan trennya haji umroh untuk cuci diri aja, jadi bukan mempelajari ilmu-ilmu yang bagaimana sudah diwariskan oleh ya Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan ilmuwan-ilmuwan dari Timur Tengah zaman klasik. Nah, apalagi kalau kita belajar sejarah itu kan kita punya bapak sejarah Ibnu Khaldun ini, yang sebenarnya juga bapak sejarah orang-orang Eropa, membuka pikiran orang Eropa, tapi pikiran orang Islam itu malah ketinggalan gitu, karena kita biasa kurang menghargai pemikiran-pemikiran orang Islam. Nah, ini pemikiran Umar bin Khattab ini hebat. Nah, dan ini ternyata menginspirasi Sunan Kalijaga dalam ngeripto, mengarang, mengubah cerita carangan dari cerita babonnya, yaitu dari Baratayuda, keluarga Barata. Kemudian dalam cerita Prabu Darmokusumo gugur, tidak mau cawe-cawe, terus menyerahkan urusan suksesi ini ke Pasewakan Agung. Nah, ini mirip sekali. Ini Pasewakan Agungnya yang dibangun Umar bin Khattab ini berisi 6 orang tersebut yang sudah saya sebutkan tadi. Ditambah 1 orang lagi putranya, itu Umar bin Khattab. Nah, Pasewakan Agung itu juga ditambah putranya, putra Prabu Darmokusumo itu, yaitu siapa? Pancawala, ini ada di Pasewakan Agung. Nah, kemudian Prabu Darmokusumo menyerahkan kepada 6 itu Umar. Kalau ini Pasewakan Agung, di situ ada Prabu siapa itu, kerajaan Manduro itu yang orangnya keras. Terus adiknya Prabu Manduro itu Kresna, yaitu Prabu Ndorowati yang ngomong keluarga Pandawa. Terus kemudian Pandawa sendiri hadir, itu ada Bima, ada Arjuna, ada Nakula Sadewa, dan anak cucu Pandawa. Tapi kemarin saya keliru itu, Gatotkaca saya bilang hadir, karena Gatotkaca sebenarnya sudah meninggal dalam perang Baratayuda, sudah meninggal. Jadi anak-anak Pandawa, tapi bukan ya, anak Bima kan sudah meninggal semua. Nah, kemudian ya anaknya Arjuna masih ada. Kemudian
cucu-cucunya, antara lain Parikesit yang kemudian terpilih sebagai raja atas dasar pemilihan yang dilakukan oleh Pasewakan Agung. Jadi ini menarik, ternyata dalam dunia pewayangan itu memberikan kekayaan kepada bangsa kita. Jadi kita jangan hanya mengenal sistem monarki saja gitu. Jadi di dunia pewayangan itu tadinya sistem monarki, diantaranya yang sistem monarki yang diceritakan secara detail sampai bagaimana pertentangannya, itu kan sistem monarki kerajaan Pringgondani yang sudah kedaulatannya itu sudah ada di tangan Bima sebenarnya. Karena ketika Bima mau kawin dengan ibunya Gatotkaca itu, yaitu siapa? Arimbi. Itu kakaknya Arimbi, Arimbo itu kan rajanya. Ini nggak terima, nggak bisa Bima ngambil begitu aja. Meskipun dalam cerita itu sebenarnya yang jatuh cinta duluan itu Arimbi, ngejar-ngejar Bima. Setelah Bima menerima cintanya, Arimbo nggak terima, seperti kebiasaan kalangan samurai di Jepang. Jadi nggak bisa ngelepas gitu aja saudara perempuannya, kecuali harus berhadapan dengan saudara-saudara laki-lakinya. Tapi saudara lakinya yang tertua, yaitu Arimbo, Prabu Arimbo ini, akhirnya setelah nantang kepada Bima, akhirnya kalah dan meninggal, gugur gitu. Akhirnya ini sudah berarti Bima itu bedah negoro itu ya merebut kekuasaan kerajaan Pringgondani, sehingga jatuh ke tangan Bima. Tapi Bima nggak egois, Bima itu nggak ambisi, nggak egois. Nah, dia serahkan kekuasaan ini ke istrinya, ke Arimbi. Jadi Bima itu ya kalau Bima itu egois, ambisius, ya sebenarnya gampang banget. Badannya tinggi besar, gagah berani, nggak takut pada siapapun, buka hutan Wanamarta aja sendirian, itu beres sama Bima. Jadi seandainya kalau dia itu ambisius, itu terlaksana, nggak usah pakai pemilu bohong-bohongan. Bima itu gampang mau jadi raja di mana saja. Tapi dia sendiri sudah punya hak untuk menjadi raja, tapi dia nggak mau, diserahkan kepada istrinya Arimbi. Jadi menarik ini dalam dunia pewayangan ini, yang tidak hanya sekedar sistem pemerintahan monarki saja yang sudah menjadi lakon atau cerita yang boleh dikata dari awal sampai menjelang akhir. Nah, tapi menjelang akhir cerita ada tambahan cerita carangan, yaitu lengsernya Prabu Darmokusumo atau Prabu Parikesit Winisudo jadi raja. Nah, ini ternyata ada dalam dunia pewayangan ini sistem pemerintahan yang baru. Jadi diperkaya, tidak hanya monarki saja, tapi juga dikenalkan dengan sistem pemerintahan khilafah gitu. Jadi khilafah itu cuma sistem pemerintahan, bukan isme. Kok sekarang pada
gagal paham khilafah anti khilafah. Itu cuma sistem pemerintahan, ada monarki, ada demokrasi, terus kemudian khilafah itu ya sudah ada dari dulu-dulu, dari zaman sejak Nabi wafat, kemudian Nabi tidak berwasiat kepada siapapun untuk menggantikannya, tapi kemudian masyarakat yang ditinggalkan oleh Nabi atau umat Islam yang ditinggalkan oleh Nabi memilih Abu Bakar. Tapi kemudian ada penambahan kekayaan cara memilih dalam suksesi ini. Abu Bakar menunjuk, tapi menunjuk juga bukan menunjuk anaknya. Jadi ini bedanya monarki dengan sistem khilafah gitu. Jadi baik mana lah sih kalau kayak gitu? Kalau monarki kan nggak ada kesempatan bagi warga negara lain kecuali keturunan raja untuk bisa menjadi raja. Nah, jadi Abu Bakar memilih, tapi tidak memilih anaknya, tapi berdasarkan primus inter pares, siapa orang terbaik pada masa itu. Akhirnya dipilihlah Umar bin Khattab, disetujui oleh umat Islam. Kemudian ada bai'ah. Ini yang harus diketahui juga, bai'ah ini. Nah, jadi kalau negara demokrasi itu amanat kekuasaan itu ada di rakyat, terus diberikan juga tidak diberikan secara permanen, dipinjamkan kepada seseorang yang disebut presiden. Itu diamanai kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan dia enggak amanah, artinya tidak menjalankan amanah kedaulatan atau kekuasaan ini secara jujur, secara baik, ya rakyat yang memberi amanah itu bisa menarik kembali amanah yang diberikan oleh presiden. Nah, beda dengan khilafah. Khilafah itu setelah terpilih, kemudian rakyat bai'ah. Apa bai'ah itu? Sumpah setia. Jadi rakyat sudah sumpah setia. Nah, kemudian kalau sudah sumpah setia, kalau rakyat melawan kepada khilafah, ini kan rakyat melanggar sumpah setianya sendiri, melanggar bai'ah. Jadi itu beda ceritanya, ini harus dipahami. Jadi ini sudah di dalam dunia pewayangan melalui cerita Prabu Darmokusumo. Nah, bagaimana Prabu Darmokusumo melakukan suksesi. Nah, ini mengajarkan kepada kita, kepada orang Jawa. Ya, sebenarnya kalau sudah kepada orang Jawa itu ya menyebarnya ke seluruh bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia juga harusnya menjadi paham bahwa kita diperkaya sistem pengetahuan kita tentang sistem kepemerintahan ini melalui cerita wayang. Jadi boleh dikata Prabu Parikesit ini khalifah pertama di Indonesia ini, meskipun itu dalam dunia pewayangan. Nah, ini kemudian terus khalifah ini menjadi gelar Raja Mataram sejak perjanjian Giyanti, perjanjian Giyanti. Makanya setelah perjanjian Giyanti ini kerajaan Mataram dibagi dua, yang sebelah barat Sungai Opak itu menjadi
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sebelah timurnya menjadi Kasunanan Surakarta. Nah, sejak itulah kemudian Sultan-Sultan Jogja itu menggunakan gelar. Nah, ini panjang, saya nggak hafal ini. Sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Ngaloga Sayyidin Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Kalipatullah. Nah, jadi sejak perjanjian Giyanti ini Raja atau Sultan Jogja menggunakan gelar Khalifah. Khalifatullah itu wakil Allah di dunia. Nah, gelar ini berakhir sampai ini ketika Sultan Hamengkubuwana ke-10 mengeluarkan Sabda Raja 30 April 2015. Ini Sultan Hamengkubuwana ke-10 menghapus gelar Khalifatullah ini, dihapus, nggak ada lagi. Meskipun ini sebenarnya adik-adiknya Sultan itu tidak setuju dengan Sabda Raja ini. Masalah tujuannya apa itu hal lain. Cak Nun itu yang lebih tahu. Jadi cari aja video Cak Nun tentang Sabdorojo itu jelas Cak Nun membeberkan cerita atau latar belakang Sabdorojo dari Sultan Hamengkubuwana ke-10. Nah, jadi itulah ya, ini tentunya jadi PR bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan Sejarah Kebudayaan Islam untuk meneliti atau bikin skripsi dengan judul ini, gelar khalifah di Indonesia itu ceritanya seperti apa, pertama kali disosialisasikan sistem khilafah itu melalui apa, oleh siapa, kemudian dipakai gelar itu oleh siapa, dan seterusnya, dan dihapus oleh siapa pada tahun berapa. Ini menarik, ini studi ini kalau dijadikan bahan penelitian, bahan skripsi atau karya tulis ilmiah yang lain. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.